Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi fitratul Islam bi kalimat ikhlas wa nabiyyi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada siang menjelang sore ini Allah tempatkan keimanan kepada kita, rasa syukur yang terbesar kepada kita. Di saat pandemi kita bisa lewati perlahan, tapi yang pasti kemudahan itu Allah berikan yang sangat luar biasa. Ada kisah yang menarik sebenarnya di awal kajian kita, ketika seorang pemimpin yang bernama Harun al-Rasyid pada saat itu memanggil 4 dokter terkenal abad itu. Dokter yang pertama dari Romawi ditanya oleh seorang raja dan seorang ulama, obat apa yang paling manjur abad ini? Karena pada saat itu terjadi wabah. Jadi wabahnya kita sekarang itu belum seberapa. Ya, setelah wabah itu baru lagi muncul lagi flu Spanyol 1918 yang jumlah kematiannya itu sekitar 40.000 sampai 100 juta orang. Ya, jadi itu sangat luar biasa. Karena dia seorang pemimpin yang soleh, maka dia mencari solusi obat apa yang paling manjur abad itu. Akhirnya seorang dokter dari Romawi menjawab bahwa obat yang paling manjur abad ini adalah daun seledri. Ya, daun seledri. Jadi daun seledri itu bukan hanya untuk bikin sup, nanti kita sambil diskusi. Nah terus ditanya lagi, dokter yang terkenal dari Irak, ditanya obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah oleh dokter dari Irak bahwa obat yang paling manjur abad ini adalah air hangat. Ya, jadi bukan air dingin. Nanti ada kajian. Nah terus ditanya lagi dokter dari India, obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah obat yang paling manjur abad ini adalah biji hitam. Jadi jintan hitam, habatus sauda, black seed. Ya. Jadi biji hitam, habatus sauda. Nah akhirnya ditanyalah dokter yang terakhir, itu adalah dokter dari Afrika dan terkenal dokter yang paling cerdas. Harun al-Rasyid bertanya obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah oleh beliau, benar apa yang dikatakan dari Romawi, benar apa yang dikatakan dari Irak, benar apa yang dikatakan dari India. Lalu Harun al-Rasyid penasaran, menurut Anda obat yang paling manjur apa? Maka beliau menjawab bahwa obat yang paling manjur menggabungkan semua dari perkataan para ahli dan ditambah, makanlah ketika kalian selera, berhentilah ketika selera. Pusing ya? Makan ketika selera, berhenti ketika selera. Ya. Nah, jadi disinilah sebenarnya kalau kita bicara tentang penyakit, bahwa penyakit itu dari apa yang kita makan. Saya kebetulan penelitian saya banyak tentang kanker, tapi bukan kantong kering. Ya, saya dulu sekolah pertanian, tapi gelarnya SPI, sarjana pertanian insya Allah. Jadi nggak selesai, saya berangkat ke Timur Tengah, saya mulai zaman belajar tentang herbal di sana. Dari Timur Tengah, saya masuk ke kuil di Thailand untuk menerjemahkan beberapa hadis yang sulit diterjemahkan karena harus dikuatkan dengan teori-teori lain kesehatan. Nah akhirnya saya mempelajari tentang kitab-kitab klasik tentang pengobatan Cina, barulah kejawab tentang hadis-hadis tentang kesehatan tersebut. Kenapa Rasulullah tidur di waktu siang, kenapa tidak boleh tidur setelah asar, itu kejawab semua. Dan kejawabnya di kuil. Dan karena menjadi kebiasaan para biksu itu, meditasi itu adalah sebelum matahari pas di atas kepala. Nah saya pernah tanya, apa alasan Anda ya, meditasi itu sebelum matahari pas di atas kepala? Jadi istirahat. Jadi istirahatnya sebelum jam 12 ya, dan jawabannya sangat luar biasa. Bahwa orang yang mengistirahatkan tubuhnya sebelum matahari pas di atas kepala, artinya sebelum waktu zuhur atau sebelum jam 12 siang, maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit jantung. Jadi
terhindar dari penyakit jantung karena jam 11 siang sampai jam 1 jantung lagi kuat. Nah, makanya Nabi mengajarkan kita adalah tidur atau mengistirahatkan tubuh kita sejenak, jadi bukan tidur panjang. Ya, jadi kalau tidurnya Nabi ini beda sedikit sama kita. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, Nabi sedikit tidurnya. Ya. Nabi itu tidurnya dalam sehari itu 3 kali, tapi tidurnya sedikit sekali. Apa kata Nabi? Aku tidak pernah melek setelah Isya, aku tidak pernah tidur sebelum Isya. Aku bangun sepertiga malam. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa sepertiga malam itu masuk jam 1 jam 2, udah masuk sepertiga malam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah melek setelah Isya. Berarti tidurnya Nabi setelah Isya, dia tidur dan bangun sepertiga malam. Bangun sepertiga malam dan aku tidur lagi antara azan subuh dan iqamah. Bayangkan, antara azan subuh dan iqamah, ya tidur, maka disitulah muncul kaidah kalau kalian mau terhindar penyakit pada punggung, permasalahan pada tulang belakang, maka senjatanya 2, di sholat malam perpanjang bacaan dan tidur antara azan subuh dan iqamah. Maka di situ disunahkan antara azan subuh dan iqamah waktunya agak panjang. Tapi dianjurkan tidur di masjid, kalau di rumah bangunnya duha. Ya. Nah, apa karena sampai meluruskannya tulang-tulang kalian. Ya. Nah, maka sumber penyakit itu dari apa yang kita makan. Maka dikatakan dapurmu adalah lambungmu. Apa yang kamu makan menentukan kesehatan kamu ke depannya. Jadi sakit kita hari ini asam lambung, ya paling banyak itu sakit asam lambung. Karena yang konsul asam lambung, yang agak tua, yang rematik, asam urat segala macam, itu adalah benih yang kita tanam 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Saya nanganin kasus kanker serviks pada usia anak 5 tahun. Nah, 5 tahun kena kanker serviks. Jadi kanker serviks itu tidak hanya untuk orang dewasa. Nah, kenapa? Karena saya katakan terjadinya penyakit itu adalah bawaan, bisa jadi dari orang tuanya. Maka muncullah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kalian beribadah suami istri di awal pengantin baru, maka disitulah mengkonsumsi kurma, ya, sholat sunnah, minum susu. Nah, kenapa disuruh mengkonsumsi kurma? Itu adalah untuk memutuskan penyakit-penyakit bawaan genetik itu dihilangkan, distabilkan lagi, nanti disitulah rahimnya baik, benihnya akan baik. Ya. Makanya banyak penyakit autoimun Allah sembuhkan dengan kurma. Pandemi hari ini yang diserang adalah paru-paru. Nah, vitamin D aktif pada kurma. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa karakter dari kurma memiliki 3 sifat kuat, yaitu panas, lembab, dan kering. Maka ketika kebetulan saya ngajar PID kata dokter, nah ketika ada yang bertanya, Ustaz ini ada penelitian kami yang terbaru. Kenapa dok? Nah, saya menemukan penelitian di Malaysia bahwa kurma ini bagus untuk paru-paru. Saya katakan ini bukan penelitian terbaru. Di abad ke-9 para ulama kita sudah menyampaikan bahwa kurma memiliki karakter kering kuat. Artinya karakter dari kurma itu sangat bagus untuk paru-paru. Jadi plek pada paru anak-anak kasih kurma, ya, jus kurma. Jadi jangan hanya Ramadan konsumsi kurma, sunnahnya makan kurma, wajibnya gorengan itu Ramadan. Ini kurma, coba kurma sama gorengan banyak mana? Gorengan, makanya sunnahnya kurma, wajibnya gorengan. Ya, jadi kalau bisa kurma harus kita sesuai. Jadi apa yang kita makan itulah benih, ya, tentang penyakit-penyakit nanti yang akan kita rasakan. Nah, maka kalau kita lihat, kita bicara pandemi. Tahun 1918 terjadi flu hebat di Spanyol. Gara-gara hanya 20-40 seorang tentara, ya, tentara bawa virus tersebut akhirnya menyebar dan sangat cepat sekali. Nah, akhirnya terjadilah penelitian di satu desa di Spanyol itu, ya, satu keluarga yang tidak terkena flu tersebut. Jadi pada saat pemerintah meneliti dalam waktu 2 tahun baru ketemu obatnya, tapi ternyata 2 tahun flu itu sudah hilang dengan sendiri. Ya, jadi memang kalau wabah itu sembuhnya ya hilang sendiri, dihilangkan. Ya.
Jadi bulan Februari sebelum wabah itu masuk ke Indonesia, saya dan tim bikin video sedikit penjelasan tentang akan ada penyakit yang masuk, dan penyakit ini akan menyerang kepikiran dulu. Maka yang muncul pertama adalah kita disibukkan dengan baca spanduk. Wah, corona bentuknya begini, semuanya pegang tenggorokan. Ya, batuk jadi takut, wah ini corona semuanya ketakutan. Ya. Nah, padahal kita sudah bahas pada saat itu di Indonesia terjadi penyebaran cepat, tapi sebenarnya yang menyebabkan kematian itu adalah ketakutannya. Maka kemarin Januari saya sampaikan dalam kajian Rumah Ilmu, ada ibu-ibu bertanya, Ustaz bagaimana dengan Omikron? Saya bilang kita bersyukur kepada Allah. Kalau tanaman, karena besok saya banyak tanaman kita potong untuk jadikan kultur jaringan, terjadi banyak kultur jaringan, pemulihan akan banyak, tapi tanamannya mudah mati. Semakin dia banyak, maka dia semakin mudah mati. Begitu juga dengan virus ini, semakin dia mutasi, maka semakin lemah dia nempel di inang kita. Artinya fisik kita sudah terbentuk, udah yang diserang adalah kepala, tenggorokan, perut. Hari ini orang radang seperti itu, udah istirahat di rumah, minum air hangat cukup, ya makan makanan yang udah, insya Allah tidak usah pusing. Dan sebenarnya yang menyebabkan hari ini radang itu karena apa? Pergeseran antara matahari dengan bumi jauh sekali. Jadi kalau di handphone saya itu selalu foto matahari terbit di rumah, karena saya akan lihat wabah apa yang muncul jarak berapa derajat, semakin jauh atau melebar kemana. Nah kita akan lihat. Maka yang sekarang yang terjadi adalah angin kencang, lembab, ya itu hujannya juga nggak jelas, panasnya terik tiba-tiba langsung hujan. Nah, itu udah wajar kalau itu pasti akan terjadi radang. Ya, jadi nggak usah kita khawatirkan. Nah maka disitulah para ulama mengatakan, ya dalam kitab Al-Qanun Fiddin bisa dikatakan oleh Ibnu Sina atau At-Tibun Nabawi, itu dikatakan juga bahwa sebenarnya kalau kalian mau sembuh, 75% dari kesembuhan itu adalah spiritual kalian, pikiran kalian. Ya. Jadi kita sakit, misalnya kita jalan kemana? Jalan ini ya, ke puncak, minum airnya segar. Pas udah diminum diumumkan ternyata itu tadi air selokan, langsung batuk-batuk. Padahal kalau nggak dapat berita bahwa air selokan aman-aman saja. Ya, dan ini pernah dilakukan penelitian di Amerika. Dalam satu pertandingan sepak bola, setiap penonton dikasih coklat. Di pertengahan pertandingan diumumkan bahwa coklat yang dimakan adalah coklat pencuci perut, semuanya ke kamar mandi. Hampir akhir pertandingan diumumkan lagi bahwa coklat yang dimakan bukan coklat pencuci perut, tetap lebih dari setengahnya orang ke kamar mandi. Nah maka di sini adalah 75% kesembuhan kita adalah pikiran kita, mindset kita. Bagaimana kita bisa merubah? Nah, baru yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan setelah pikiran kita, nah maka makanan. Kalau bisa diobati dengan makanan, maka tidak perlu diobati dengan obat. Ya, 7,5%-nya itu baru herbal, baru 2,5%-nya obat kimia. Nah, jadi 2,5% nih obat kimia. Tapi obat kimia ini mengalahkan 75% dari pikiran kita, ya, rohani kita, mengalahkan makanan kita, karena semuanya seolah tuntas dengan obat-obat ini tadi. Ya, Islam tidak pernah melarang kita, bahkan kitab Ibnu Nabawi bab yang terakhir itu adalah membahas tentang kedokteran. Ya, jadi tetap harusnya. Nah, makanya yang harus kita hidupkan adalah bagaimana kita membangun mindset bahwa kita itu sehat. Coba aja pasangan suami istri datang ke dokter sehat, itu diponis istri bapak kena kanker, langsung drop. Tadinya bisa bawa mobil segala macam, itu diponis langsung drop. Nah artinya adalah berita yang masuk direspon kita drop. Nah makanya ini yang harus kita bangun, ya, mindset. Nah, kalau kita bicara tentang Ibnu Nabawi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengobatan wahyu, itu tidak bisa dirubah, ya, yaitu Al-Quran. Karena kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4. 3 wujudnya adalah Al-Quran itu sendiri, 1 wujudnya baru maju.
kata syifa dalam